alhamdulillah berjalan dengan lancar. Oleh karena itu, PAN Golkar P3 siap mengikuti pemilu 2024. Pertama, saya mengucapkan kami kepada KPU mengucapkan terima kasih telah menerima pendaftaran kami dengan baik. Tentu KPU sebagai penyelenggara pemilu, tugasnya secara konstitusional selalu ingin pemilu kita lebih baik dari tahun ke tahun. Dari pemilu ke pemilu. Jujur, adil, terbuka, berkualitas, dan berintegritas. Pemilu berkualitas karena pemilu adalah sarana demokrasi untuk melakukan pendidikan kepada masyarakat. Pendidikan politik, agar apa yang diharapkan sesuai dengan pilihan, menghasilkan kandidat-kandidat terbaik. Pemilu berintegritas, tentu tugas partai politik menyiapkan, karena memang harus melalui partai politik, menyiapkan kader-kader pemimpin, baik legislatif maupun eksekutif, presiden, pilihan-pilihan terbaik. Sehingga sekali lagi nanti pemilu 2024 akan menghasilkan pemimpin-pemimpin yang berintegritas, yang berkualitas, sehingga bisa membawa Indonesia menjadi bangsa negara yang maju. Itu harapan kita. PAN, Golkar, P3, Golkar tentu sudah lebih banyak lagi, P3 juga. Tapi saya PAN, dalam reformasi Golkar dan P3 sudah 5 kali mengikuti pemilu. 2024 mendatang akan menjadi yang ke-6 kalinya. Oleh karena itu kami sudah siap lahir batin untuk ikut pemilu dan mensukseskan pemilu, menghasilkan pemimpin-pemimpin terbaik pada 2024 mendatang. Para pemuda, generasi muda, masa depan milik saudara. Oleh karena itu saya mengajak generasi muda, milenial, Gen Z untuk ayo rame-rame aktif ikut menentukan masa depan saudara, masa depan Indonesia, masa depan yang terbaik bagi saudara, bagi bangsa tercinta. Semoga Allah memberi kekuatan dan pertolongan kepada kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Pak Ketua Umum PAN, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum P3, Pak Suharto Monoarfa, teman-teman media cetak, media elektronik, serta masyarakat yang saya cintai, saya banggakan. Pertama, Partai Golkar bersyukur dan alhamdulillah telah mendaftarkan di KPU, dan kami berterima kasih mengapresiasi KPU atas pendaftaran yang berjalan lancar, dan kami juga menyadari bahwa yang dilakukan KPU dengan memperkenalkan sipol adalah terobosan yang baru, sehingga seluruh proses bisa dilakukan secara digital, dan hari ini secara resmi pada hari Rabu tanggal 10 ini 3 partai, yaitu Partai PAN, Partai Golkar, dan P3 yang masuk dalam koalisi Indonesia Bersatu mendaftarkan bersama-sama. Ini juga memperlihatkan bahwa koalisi ini adalah koalisi yang berbasis kepentingan bersama dan juga menunjukkan kebersamaan dan soliditas menuju pemilu 2024 nanti. Kami bersepakat bahwa Pileg dan Pilpres ke depan tentunya perlu didukung dan didorong berdasarkan
filosofi yang tadi disampaikan oleh Ketua Umum PAN, jujur, adil, demokratis, dan kita berharap bahwa isu-isu primordial bisa ditinggalkan, karena ini tidak pernah lebih penting lagi sekarang adalah politik kebersamaan, politik persatuan dalam hal dunia sedang menghadapi ketidakpastian. Satu hal yang kita bisa buat sendiri yaitu kepastian dalam berpolitik. Nah, oleh karena itu mekanisme pemilu ini terus kami apresiasi. Tadi disampaikan bahwa Partai PAN sudah mengikuti pemilu 5-6 kali, dan Partai Golkar yang lahir di tahun 64, yang kita tidak ikut hanya pemilu tahun 55. Selebihnya Golkar ikut terus, dan ini adalah pemilu yang ke-13. Sehingga tentu bersama Koalisi Indonesia Bersatu bersama PAN dan P3, Partai Golkar menggarisbawahi apa yang disampaikan oleh Pak Jul, bahwa kita bersama-sama lebih siap untuk mengikuti pemilu ke depan, dan pemilu ini menjadi penting sebagai aspirasi masyarakat melalui partai politik. Karena kita tidak ingin, kita perlu dalam alam demokrasi ini memperkuat partai politik. Dan tadi juga disampaikan, pemilu ke depan itu menentukan langkah Indonesia dalam 10 tahun ke depan, dalam mencapai tahun 2035. Kita tahu generasi Z dan generasi milenial, sebagian sudah pernah ikut pemilu, sebagian belum. Nah, mereka lah yang nanti akan menentukan bangsa kita ke depan, dan mereka lah juga yang akan menentukan bangsa Indonesia lolos atau tidak lolos dari middle income trap. Oleh karena itu, sekali lagi Partai Golkar tadi sudah memasukkan seluruh kepengurusan, baik tingkat provinsi 34, kabupaten kota 514, kecamatan 7.226, dan anggota 836.861 orang. Dan dari segi kantor di tingkat pusat 1, provinsi 34, dan tingkat kabupaten 514. Nah, tentu ke depan Partai Golkar selalu juga bersama dengan PAN dan P3 mendukung KPU, termasuk bahwa pemilu ini perlu diselenggarakan dengan anggaran yang cukup, dan anggaran ini sifatnya multi years, mulai tahun ini sampai tahun 2024. Dan karena kami bukan hanya ada di parlemen, kami bertiga ini ada di pemerintah, jadi kami paham, apalagi ada ketua Bappenas, siklus keuangannya jelas, anggarannya jelas, dan tentu kami bertiga akan kawal supaya proses demokrasi Indonesia menjadi yang terbaik di dunia. Karena kita adalah terbesar, 4 besar, setelah Amerika, kemudian India. Kita adalah terbesar, apalagi kalau kita bicara negara muslim, kita negara muslim, penduduk terbanyak muslim, yang paling demokratis. Nah, demokratis ini yang membawa stabilitas politik. Nah, stabilitas politik membawa kesejahteraan. Karena tujuan dari kita semua agar masyarakat sejahtera. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Airlangga Hartarto, Ketua Umum Golkar, Partai Golkar, Pak Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanat Nasional, dan seluruh sahabat-sahabat pewarta yang hadir pada hari ini. Sekali lagi saya ingin mengajak kita semua menaikkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa hadir, dan khususnya bagi kami bertiga, P3, Golkar dan PAN, yang telah menyelenggarakan pendaftaran sebagai peserta partai politik pada pemilu 2024 yang akan datang. Sudah banyak yang disampaikan oleh kedua ketua umum partai politik ini. Yang pertama, dalam konteks Partai Persatuan Pembangunan, kami juga ingin menyampaikan bahwa Partai Persatuan Pembangunan juga telah mengikuti pemilu ini sejak tahun 1977 sampai dengan tahun 2019,
itu kira-kira sudah 11 kali. Pemilu yang tidak diikuti adalah yang tahun 71 dan tahun 55. Memang beda satu dengan Golkar. Kemudian kita berharap pemilu yang akan datang ini adalah tadi telah disampaikan oleh Pak Zul yang berintegritas, dan saya ingin menambahkan pemilu yang akan datang itu mudah-mudahan menjadi pemilu yang lebih cerdas, yang mencerdaskan pemilih dan mencerdaskan kita semua. Jadi pemilu yang benar-benar membawa Indonesia ke depan yang lebih baik. Itu penting sebagaimana tadi yang disampaikan oleh Pak Erlangga, bahwa pada tahun 2025 ke 2035 ada sebuah jendela opportunity di sana, yaitu bonus demografi yang paling puncak, di mana ditandai dengan para pemilih-pemilih pemula, pemilih yang baru pertama kali masuk di bilik suara, itu akan mendominasi pada TPS-TPS yang akan datang, dan kemudian mereka yang baru untuk memilih yang kedua kali. Jadi generasi Alpha, generasi Z, Zenial itu akan majority pemilih pada masa yang akan datang. Dan ini akan menentukan Indonesia ke depan. Karena itu kami berharap pemilu yang akan datang benar-benar pemilu yang cerdas bagi bangsa kita. Dan pemilu itu akan mengantarkan bangsa kita menjadi sebuah proses demokrasi yang lebih substansial, bukan demokrasi yang selesai pada demokrasi-demokrasi yang prosedural. Karena itu kami, dalam konteks KIB, kami ingin menghadirkan sebuah kehadiran berpolitik yang lebih cerdas, yang meninggalkan politik identitas, tadi sampai disampaikan oleh Pak Erlangga, politik kebersamaan, dan kita akan memajukan, menawarkan program-program ke depan, bagaimana misalnya tadi disampaikan Indonesia bisa melepaskan diri dari tekanan middle income trap, jebakan pendapatan tingkat menengah, karena jendela opportunity-nya itu tipis sekali 2025 hingga 2035. Karena itu KIB sangat concern sekali, peduli sekali, penting sekali, karena jendela opportunity itu untuk satu generasi hanya ada sekali, atau bahkan secara teoritis satu bangsa itu hanya punya satu kali kesempatan dalam hal ini. Mudah-mudahan kehadiran kami, Koalisi Indonesia Bersatu, benar-benar bisa menghadirkan satu pilihan-pilihan ke depan yang mencerdaskan kita semua dan membawa negara bangsa ini semakin maju. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya. Bunga sekuntum diserbu kupu-kupu. Assalamualaikum untuk semua kita di sini, dan khususnya terima kasih kepada KPU. Tadi Anda menyaksikan konferensi pers dari 3 ketua umum partai politik, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Erlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Suharto Monoarfa. Ketiga partai politik ini bergabung dalam satu koalisi namanya Koalisi Indonesia Baru. Mereka mendaftar menjadi peserta pemilu 2024. Meskipun pada tahun 2019 Partai Amanat Nasional tidak berbeda haluan politik dengan kedua partai ini, namun 2024 mereka memutuskan untuk bergabung untuk menjalani konstelasi politik bersama menghadapi pemilu 2024. Yang menarik, apakah nanti KIB ini bisa menjadi penentu konstelasi pemilihan presiden juga, sosok-sosok yang potensial untuk dipilih atau tidak, menarik untuk kita nantikan bersama. Dan breaking news Kompas TV kami tutup. Kompas yang hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.